Oke guys, ketemu lagi dengan saya Harfan Zaman. Nah guys, gimana kabarnya? Sehat ya? Teman-teman semua sehat? Yang di luar maupun di rumah, semua sehat ya? Semoga kita diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan juga kebahagiaan. Amin. Nah guys, hari ini saya dapat pertanyaan dari teman kita di GoSense Nah guys, ini bajunya yang baju Grab. Tapi saya ngejalanin untuk GoSense karena jaket untuk Gojeknya tuh cuma satu. Belum diundang lagi untuk ambil jaket baru. Jadi masih pakai jaket lama nih guys. Nah guys, ada pertanyaan dari teman kita. Dia tanya, Mas Arfan, ini masalah parking nih. Nah, parking ya, biaya parkir yang teman-teman biasanya ke apartemen atau mungkin ke mall atau mungkin ke ruko-ruko yang harus ngeluarin biaya, ataupun di pinggir jalan sekalipun itu tetap ngeluarin biaya. Ya walaupun nggak ada buktinya, struknya atau gimana. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pelanggan juga perlu lihat video ini ya. Buat kita sama-sama kasih lihat kalau kondisi di lapangan seperti itu. Semoga ada kesadaran juga dari abang Gojeknya untuk nagih juga, dari pelanggannya juga untuk sadar juga kalau ada biaya parking untuk pengambilan paket. Nah, pertanyaannya si abang tadi, biaya parking gimana? Saya cuma bisa jawab, ya kamu yang bayar, kamu yang bayar. 80% kita yang bayar ya guys. Kenyataannya seperti itu di lapangan. Tapi saya nggak tahu ya teman-teman yang lain ya. Ini balik lagi ke rezeki masing-masing. Tapi yang saya alamin hampir 70-80% kita yang ngeluarin untuk biaya parking. Karena kadang-kadang kita nggak ketemu tuh sama pelanggannya. Yang bebannya harusnya biaya parking dibebankan oleh pelanggan. Nah guys, untuk lebih jelasnya langsung aja ya. Nah guys, teman-teman ya, untuk melihat peraturan atau kebijakan dari Gojek mengenai biaya parkir, teman-teman bisa cari atau bisa lihat di sini ya. Nah, di APK Gojek atau APK GoSense ya. Teman-teman lihat ya profil teman-teman ya. Nah, ini ke profil saya di bagian ujung sebelah kiri atas, klik ya gambarnya. Nah, cari menu bantuan. Teman-teman bisa lihat dari atas menu bantuan. Nah, ini dia ya. Ada yang ada kolom tanda tanya nih, bantuan. Klik ya. Lalu teman-teman cari peraturan dan kebijakan. Nomor 2 dari atas ya. Ada tulisan peraturan dan kebijakan. Klik ya. Nah, dari peraturan dan kebijakan teman-teman cari lagi ya, info peraturan dan sanksi. Info peraturan dan sanksi. Itu nomor paling atas ya. Nah, dari sini teman-teman lihat di paling bawah ya. Paling bawah itu ada kebijakan biaya parkir untuk driver Gojek. Nah, ketemu ya, kebijakan biaya parkir untuk driver Gojek. Klik. Nah, ini dia guys, kebijakannya, peraturannya untuk driver Gojek ya. Nah, kita lihat tertulis ya, saya bacain ya. Kita pelan-pelan ya, kita pahamin pelan-pelan supaya teman-teman juga ngerti nih. Dalam kondisi biaya parkir ditanggung pelanggan ya, jelas ya. Dalam kondisi biaya parkir ditanggung oleh pelanggan. Pelanggan harus ini bebannya biaya parkir dari pelanggan ya, jelas ya di sini. Tapi ingat ada koma. Nah, saya baca lagi ya. Sebaiknya sebelum memasuki area parkir, kamu harus konfirmasi atau berkomunikasi secara sopan terlebih dahulu dengan pelanggan terkait biaya parkir. Jadi guys, sebelum kita masuk ke lokasi parkiran, apa itu ruko, apa itu mall, apa itu apartemen yang harus membayar parkir, teman-teman konfirmasi dulu tuh, telepon dulu, jangan masuk dulu, telepon ke pihak pelanggannya atau penerimanya, tanyakan dengan sopan, Pak, Bu, ini beban biaya parkir ditanggung oleh siapa? Gitu. Seandainya si pihak pelanggan atau si penerimanya bilang, ini nanti saya yang bayar ya Pak. Oh, apakah nanti dia akan bayarnya lewat APK dari GoSense ya, GoSense atau Gojek, atau dia kasih tips 2000 untuk biaya parkir karena nggak bisa ketemu, atau nanti sampai di lokasi dia kasih langsung uang parkirnya ya, kan ada dua cara ya. Nah, teman-teman harus baca di sini, pastikan siapa yang menanggung biaya parkir dan hal tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara kamu dan pelanggan. Seperti tadi ya, ada kesepakatan antara driver sama pihak pelanggan atau penerimanya. Jadi nggak ada kewajiban buat pelanggan atau penerima untuk membayar biaya parkir ya. Di sini nggak ada tertulis ada kewajiban, harus ada kesepakatan antara driver sama pihak penerima atau pelanggan. Kalau nggak ada kesepakatan, udah nggak ada hubungannya sama pihak Gojek juga.
Gojek nggak kasih seperti itu ya, mewajibkan pelanggannya untuk bayar biaya parkir. Tertulis, tidak ada tertulis seperti itu. Nah, jelas ya, paham ya? Kesepakatan antara driver sama pihak pelanggan atau penerima. Telepon dulu. Kita lihat aja realitanya. Saya jalan hari ini kalau sudah dapat Beat, kita lihat ya. Biaya parking. Yuk. Guys, untuk case parkiran ya. Nah, untuk parkiran kayak gini nih, ya kan, ini kan saya masuk ke apartemen, terus ketemu dengan orangnya langsung untuk meminta uang parkiran, ya, karena kan yang beban itu ditanggung oleh pelanggan, bukan oleh kita. Kecuali kalau emang kita nggak temu pelanggannya, nggak bisa dihubungin juga, ya kita cuma bisa titip di apartemen, ya mau nggak mau ya, ikhlasin ya. Akan ada rezeki yang lebih dari itu. Oke? Oke. Harfan. Untuk parkingnya yang bayar dari oh ya. Ya, makasih banyak ya, Mbak. Kalau tadi kan ruko Grand Boutique Mangga 2 ya. Pengambilan paket. Nah, itu jarang banget ya dari pihak toko melakukan pembayaran untuk parkingnya, ya jarang banget. Biasanya sih dia bilang nanti biaya parkirnya minta sama penerima aja atau pelanggannya yang beli, ya sampai kita ke tujuan kasih paket minta parkirannya. Dan itu jarang banget kita ketemu sama penerimanya, kadang sama pembantunya, dan amsyong lagi nggak ada parkiran. Oke guys, itu aja ya. Ini jarang terjadi dari pihak pengambilan, kadang-kadang dia mau bayarin parkirannya. Ya, sekarang kita masuk ke ruko Harko Mangga 2 ya. Kita lihat, kita ke rukonya, kita minta parkiran gimana ya. Kita lihat ya. Yuk kita masuk. Boleh minta foto? Boleh. Oh, pasirnya lepas. Untuk parkir tanggung Mbak sana ya, sana ya. Siap. Terima kasih ya. Oke guys, jadi jelas ya, beberapa ruko itu enggak membayar ongkos parkirnya, ya. Jadi teman-teman kudu bayar parkir dulu. Oke, sekarang posisi saya di toko Azhar ASMK ya. Nah, jangan ngelakuin atau parkir motor. Ya, kalau posisinya seperti ini kita nggak punya parkiran, otomatis kan di trotoar ya, taruh parkiran sebentar. Jangan taruh paket di motor, jangan pernah takut taruh paket di motor seperti ini ya guys. Walaupun kadang-kadang ada tukang parkirnya yang jagain ya, teman-teman boleh ya kasih 2.000 ya ke mereka karena mereka jagain. Tapi kalau emang nggak ada tukang parkirannya ya resiko ya buat kita lagi ya. Ya pastikan paket dibawa kan ada tas Gosen SMD-nya, dipakai tasnya. Oke guys, kita lanjut lagi ya, ikutin ya. Masuk ya, Orion Mangga 2 ya, pastikan teman-teman masuk ke dalam ya. Ada sih parkiran di luar, ini dia contohnya ya. Nah, lebih aman kan begini guys ya. Ini saran aja sih, masukan aja. Tapi kalau teman-teman emang udah paham resikonya untuk parkir di luar, nggak ada masalah ya. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Nah guys, pastiin ya nggak ada paket di dalam motor ya, di motor tidak ada paket, pakai tas ya, bawa semua paketnya. Oke, kita kan ya, itu dia guys, selalu ada suka dukanya ya untuk apapun pekerjaannya sih pasti. Gue harus balik lagi, helmnya lupa gue taruh. Udah motivasi ya, helmnya dibawa. Bosen ya, masuk ya. Kasih ya mas. Oh ya mas, mau tanya kalau untuk uang parkirannya di sana ya?
Iya betul. Kasih ya. Gitu ya. Penjual tidak menanggung beban ongkir, ya. Jadi yang menanggung penerima, pelanggan, ya, yang membeli. Nah, jelas ya. Umumnya seperti seperti itu. Tapi kalau memang ada yang membayar, ya, berarti itu pihak tokonya sedekahnya luar biasa. Tokonya tutup guys. Nah gitu ya, ada aja case yang kayak gini ya, toko tutup, kita udah masuk ke Hargo Mangga 2 ya, otomatis kan harus bayar parkir ya. Orderan masuk sesuai jam dan sesuai jadwal ya, kita nggak pernah tahu toko itu tutup jam 4, kita telepon udah nggak aktif nomor teleponnya, kita tanya sama tukang parkiran, dia bilang tokonya sudah tutup mas. Nah oke guys, itu dia dukanya ya, untuk Gosen SMD pasti ada aja toko tutup ya. Jadi kita harus bayar parkiran pribadi. Ya. Tadi udah telepon sih, dia bilang saya di Dropbox aja. Udah, saya tanda tangan ya. Gitu aja ya. Yang terima Pak Gandhi. Jadi guys, gitu ya. Kalau di apartemen tuh dukanya kadang-kadang kita harus jalan jauh ya, masuk ke tower by tower gitu ya, titip paket, motor udah masuk parkiran apartemen, parkir nggak dibayar, ikhlasin ya. Udah gitu, kalau di apartemen ya ada paket Nama? Ibu Linda Megawi. Pulang ya. Udah pulang, cuma contoh kayak gitu ya. Akhirnya si penerimanya nggak ada di tempat, udah pulang dari kantornya. Jadi otomatis yang tadi kita ke Harko ya atau kemana gitu, ya kita bayar sendiri parkirannya. Oke guys, itu dia ya. Perjalanan untuk tema parking ya, artinya parking ini sudah terrealisasi dengan baik apa belum, teman-teman bisa lihat sendiri ya dalam proses lapangan. Yang terakhir itu bayar guys ya. Yang terakhir akhirnya bayar, ada customer atau pembeli atau penerima yang aware akan parking dari si abang gosannya atau drivernya. Jadi nggak semuanya ya, tapi banyak ya yang nggak aware ya, khususnya di apartemen atau di kantor ya. Mungkin dia tahu akan ada driver yang kirim paket, pasti tahu. Dan untuk aware untuk penitipan ongkirnya yang belum aware ya, tapi ada yang aware. Oke, itu dia teman-teman sendiri yang nilai ya. Saya pulang dulu ya, udah malam sekitar jam 8 ya. Alhamdulillah selesai semua. Jangan lupa untuk subscribe ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sukses, semangat selalu ya. Suka duka nikmatin ya. Semoga bahagia, berkah selalu dengan Gosen SMD atau dengan pekerjaan yang lain. Yang penting jalanin happy.